Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa meredupnya dan berakhirnya Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, didirikan di pesisir utara Sumatera pada abad ke-13 oleh seorang tokoh yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Keberadaan kerajaan ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai pusat perdagangan. Letaknya yang sangat strategis di pesisir utara Sumatera dekat dengan Selat Malaka membuat Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari berbagai wilayah seperti Arab, India, dan Tiongkok. Selain perdagangan, Samudra Pasai juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan, namun kemudian mengalami keruntuhan. Nah, penyebab internal dari keruntuhan kerajaan Samudra Pasai ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah keluarga kekerajaan. Perebutan kekuasaan di antara keturunan Sultan Pasai menjadi masalah utama. Konflik ini muncul sejak akhir abad ke-14 dan menyebabkan ketidakstabilan dalam istana. Akibatnya, Samudra Pasai kehilangan pengaruh dalam politik terhadap daerah kekuasaan. Yang kedua, kepemimpinan yang lemah. Setelah masa kejayaan Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai kepemimpinannya itu lemah. Kepemimpinan yang kacau dan kurang pemimpin yang kuat, hal ini sangat berdampak pada lemahnya struktur pemerintahan dan kemampuan kerajaan dalam menghadapi tantangan eksternal. Kemudian yang ketiga adalah masalah ekonomi dan penurunan aktivitas perdagangan. Karena kerajaan Samudra Pasai sangat ketergantungan terhadap perdagangan internasional, menjadikan ekonomi Samudra Pasai sangat rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Faktor eksternal keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, serangan Majapahit. Pada pertengahan abad ke-14, Majapahit melancarkan ekspedisi militer ke Sumatera, termasuk menyerang Samudra Pasai. Tujuan Majapahit adalah untuk menguasai wilayah Nusantara dan memperluas kekuasaannya. Serangan ini juga melemahkan kekuatan Samudra Pasai dan membuka peluang bagi kekuatan lain untuk mengancam kerajaan. Yang kedua, munculnya Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara, yaitu seorang keturunan Majapahit yang masuk Islam. Malaka berkembang pesat dan menjadi pesaing Samudra Pasai dalam perdagangan. Perdagangan asing yang sebelumnya berlabuh di Samudra Pasai mulai beralih ke Malaka dan melemahkan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, penaklukan oleh Kesultanan Aceh. Pada tahun 1524, Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Ali Mukhayat Shah melancarkan serangan ke Samudra Pasai. Nah, penaklukan ini menandai berakhirnya Samudra Pasai sebagai kerajaan mandiri dan wilayahnya diintegrasikan ke dalam Kesultanan Aceh. Penaklukan ini juga mengakhiri peran Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan di wilayah tersebut. Yang keempat, serangan Portugis. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka dan melanjutkan ekspansi ke arah Sumatera. Pada tahun 1521, Portugis melancarkan serangan terhadap Samudra Pasai untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Serangan ini semakin melemahkan kekuatan Samudra Pasai dan mempercepat keruntuhan. Faktor-faktor eksternal ini bekerja sama untuk melemahkan dan mengakhiri kekuasaan Samudra Pasai. Serangan militer, persaingan perdagangan, dan juga penaklukan oleh kekuatan lain semuanya berperan dalam keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Faktor-faktor lain yang berperan terhadap keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang pertama yaitu ketergantungan pada perdagangan laut, di mana Samudra Pasai memiliki posisi strategis sehingga sangat bergantung pada perdagangan laut. Ketika jalur perdagangan bergeser ke Malaka dan pelabuhan lainnya, Samudra Pasai tidak dapat bersaing dan kehilangan kekuatan ekonominya. Yang kedua yaitu tekanan dari penyebaran Islam di daerah lain.
Nah, walaupun Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama, penyebaran Islam ke wilayah lain menciptakan kerajaan-kerajaan baru. Munculnya kekuatan baru ini menyebabkan pengaruh monopoli Samudra Pasai terhadap Islam dan perdagangan berkurang. Yang ketiga, yaitu perubahan iklim politik di Asia Tenggara. Kekuatan kolonial Eropa seperti Portugis mulai masuk ke wilayah Asia Tenggara. Kehadiran militer dan politik kolonial mengubah struktur politik lokal dan menekan kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional, termasuk Samudra Pasai. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor ini saling berkaitan dan mempercepat kemunduran serta runtuhnya kerajaan Samudra Pasai di luar faktor-faktor internal yang mungkin sudah melemahkan kerajaan tersebut dari dalam. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Konflik internal di istana dan kepemimpinan yang lemah membuat kerajaan ini rentan terhadap serangan dari luar. Munculnya Malaka, serangan Majapahit, tekanan Portugis, dan akhirnya penaklukan oleh Aceh semakin memperlemah Samudra Pasai hingga akhirnya runtuh sepenuhnya. Dari sejarah ini, kita dapat memahami betapa pentingnya stabilitas politik, militer yang kuat, serta adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan geopolitik untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berakhir pada tahun 1524 ketika kerajaan ini ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah. Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah melakukan ekspansi wilayah dan menaklukkan Samudra Pasai pada tahun 1524. Penaklukan ini menandai Sekian penjelasan video dari materi meredupnya dan masa berakhirnya Sultanat Samudra Pasai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.